Yang ketiga, penyebab seorang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah ialah orang yang mencaci maki para sahabat. Luar biasa ini. Mencaci maki para sahabat. Para sahabat Nabi kita tak ragukan lagi. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ketika Islam masih lemah, ketika Islam belum kuat, maka mereka menyatakan keimanannya. Ujian yang mereka rasakan begitu berat dibanding ujian yang dirasakan oleh orang-orang yang datang kemudian. Karena ketika Islam sudah mulai kuat, orang-orang memeluk agama Islam sudah mulai leluasa. Tetapi ketika Islam masih lemah, mereka mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran demi tersebarnya ajaran agama Islam. Maka di dalam Islam kedudukan para sahabat luar biasa tinggi, luar biasa besar. Bahkan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Padahal orangnya masih hidup, karena pengorbanan yang begitu besar, mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini Allah masih sayang dengan kita sehingga dipermudah untuk mengerjakan segala kebaikan, amal ibadah yang kelak amal itu akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat. Tema yang kita angkat ialah sebab-sebab sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayat kita. Sebelum ini telah kita jelaskan salah satu penyebab mengapa seseorang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata durhaka kepada orang tua. Maka jangan sekali-kali kita pernah menyakiti hati orang tua, durhaka kepada mereka, apalagi sampai mereka menahan rasa sakit bertahun-tahun dan mungkin membawa mati rasa sakitnya itu akibat ulah dari sang anak. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab kedua sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayat kita ialah seorang pecandu minuman keras. Minum keras maknanya minuman yang memabuk-mabukkan. Zaman dahulu dikenal dengan khamar. Kalau sekarang banyak jenisnya. Bisa vodka, bisa bir, mungkin dan sebagainya. Saya pun tak tahu jenisnya apa. Yang jelas minuman yang memabukkan, minuman keras akan mengakibatkan seorang itu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada buku yang menarik menceritakan tentang seorang pencandu minuman keras ini di akhir hayatnya begitu berat lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Penulisnya ialah Hani Al-Hajj dalam kitab atau dalam buku Mi'atu Qissatu min Nihayatiz Zalimin. 100 kisah dari akhir kehidupan orang-orang yang zalim. Jadi ternyata pecandu minuman keras disebut sebagai orang yang zalim. Qala Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, Qala Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Abdul Aziz bin Abi Ruwad berkata, Hadartu rajulan. Aku menghadiri atau menemui seorang inda mauti, ketika sakratul maut. Yulakkinu syahadata, ditalkinkan kalimat syahada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Faqala fi akhir ma qala. Setiap kali saya ucapkan kalimat tauhid tersebut, maka dia mengucapkan huwa kafirum bima taqul. Aku mengingkari apa yang engkau katakan. Aku mengingkari apa yang engkau katakan. Aku mengingkari apa yang engkau katakan. Apa maknanya? Bahwa ketika orang ini mentalkinkan calon si mayit tadi, dia ditimpali olehnya, saya tidak mempercayainya, saya mengingkarinya, mengkufurinya.
Kafir maknanya adalah menutup diri. Kafaro yukafiru, kafaro yakfuru, artinya menutup. Kafaro yukafiru, sama juga menutup. Yukafir an sayyiatina, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Nah, kata kafir diambil dari kata kafir. Kafir bermakna penutup. Maka orang yang menutup diri dari kebaikan disebut dengan kafir. Maka orang yang pecandu minuman keras ini disebut sebagai orang yang kafir, yaitu menutup diri mereka dari kebaikan-kebaikan. Wa mata ala dzalik, lalu kemudian orang itu meninggal dalam keadaan mengucapkan kata-kata tersebut. Qala, lalu kemudian Ibnu Abi Ruwat ini mengatakan, fasa'altu anhu, aku bertanya tentang orang ini, tentang perihal dia, apa yang dilakukan semasa hidupnya, apakah termasuk orang yang baik, orang yang soleh, atau orang yang toleh, orang yang penuh maksiat. Lalu kemudian fa'idha huwa mudminu khamrin, seseorang mengabarkan laki-laki yang engkau talkinkan tadi mudminu khamrin, orang yang pecandu atau candu dengan minuman keras. Wa kana Abdul Aziz yaqul ittaqul dzunuba, Abdul Aziz mengatakan, takutlah kalian dengan dosa, fa innaha hiyallati auqa'athu, atau jagalah diri kalian dari dosa karena ia akan menimpamu atau membinasakan. Maka orang yang terbiasa meminum atau candu dengan minuman keras pada dasarnya akan memberatkan lidah mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita analisa, kenapa orang yang pencandu minuman keras itu lidahnya berat? Bisa jadi karena setiap hari lidah itu disiram dengan air keras, disiram dengan air yang dapat mematikan rasa, dapat mematikan iman, sehingga lidahnya itu begitu berat. Karena orang lain juga minum air putih, minum susu dan lain sebagainya, tetapi kenapa lidahnya tidak berat? Kenapa disebut mudminu khamrin, orang yang candu dengan minum keras? Bisa jadi itulah penyebab kenapa lidahnya itu berat, karena dibasahi oleh minuman keras tersebut atau barang terlarang tersebut. Yang ketiga, penyebab seorang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah ialah orang yang mencaci maki para sahabat. Ini ngeri, luar biasa ini. Mencaci maki para sahabat Nabi, kita tak ragukan lagi. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ketika Islam masih lemah, ketika Islam belum kuat, maka mereka menyatakan keimanannya. Ujian yang mereka rasakan begitu berat dibanding ujian yang dirasakan oleh orang-orang yang datang kemudian. Karena ketika Islam sudah mulai kuat, orang-orang memeluk agama Islam sudah mulai leluasa. Tetapi ketika Islam masih lemah, mereka mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran demi tersebarnya ajaran agama Islam. Maka di dalam Islam kedudukan para sahabat luar biasa tinggi, luar biasa besar. Bahkan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Padahal orangnya masih hidup, karena pengorbanan yang begitu besar, mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Al-asratul mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi apabila ada orang yang mencaci maki para sahabat, siapa mereka yang mencaci maki para sahabat ini? Disebut dengan Rafidhi, yaitu Rafidah, orang yang menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam lisan-lisan mereka, dalam video-video mereka, dalam buku-buku mereka, yaitu kelompok Syiah atau Syiah Rafidah, mereka mencaci maki Abu Bakar. Mereka katakan laknat Allah terhadap Abu Bakar, laknat Allah terhadap Umar, laknat Allah terhadap Utsman, Aisyah dan lain sebagainya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai sekali-kali kita melaknat atau mengucapkan perkataan yang buruk terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur menceritakan riwayat dari Ibnu Asakir an Abdurrahman al-Muharibi qala, berkata, hadurat rajulan al-wafatu, ada orang yang akan meninggal. Faqila lahu, dikatakan kepada orang itu, qul, wahai si fulan, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Qala, lalu orang itu mengatakan, la aqdir, saya tak mampu,
Saya tak sanggup. Kuntu ashabu qauman ya'muruni. Aku dulu punya sahabat, punya kawan yang memerintahku. Bisyatami Abi Bakrin wa Umar. Itu untuk mencaci maki Umar, untuk mencaci Abu Bakar. Bisyatami Abi Bakrin wa Umar. Itu untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Itu ternyata yang diperintahkan oleh kawannya itu semasa hidup. Mungkin redaksinya begini. Wahai fulan, maka celalah Abu Bakar, celalah Umar, celalah sahabat-sahabat yang lain. Maka mungkin orang ini pun mengikuti arahan orang tersebut, mendengarkan ucapan orang tersebut. Maka semasa hidupnya mereka mencaci maki para sahabat Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya segelintir orang saja yang selamat dari lisannya Syiah ini. Maka di sinilah berbahayanya kelompok Syiah mencaci maki para sahabat yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dalam kitab Sahih Al-Musnad min Fadaili As-Sahabah yang ditulis oleh Abdullah Al-Adawi mengatakan, "Idza ra'aita rajulan," apabila engkau melihat ada orang, yazkuru ahadan, menyebut-nyebut salah seorang min ashabihi, dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisu'in, dengan sebutan yang buruk, fattahimhu, maka tuduhlah orang itu alal Islam, yaitu tuduhlah dia bahwa dia itu sebagai pendusta terhadap agama Islam. Luar biasa. Artinya kalau ada orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela sahabat-sahabat yang lain, maka kita layak menuduh orang itu sebagai pendusta terhadap agama ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pernahkah kau melihat orang yang mendustakan agama? Dalam ayat itu disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu surah Al-Maun. Apakah engkau tidak melihat bagaimana orang yang mendustakan agama? Itu mereka yang lalai dalam ibadah mereka, dalam solat mereka, dan mereka yang menghardi anak yatim. Maka disebut sebagai pendusta agama. Maka dalam riwayat ini, orang yang mencaci maki para sahabat juga disebut sebagai pendusta agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, orang yang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mereka yang banyak melakukan kemaksiatan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bercerita tentang seorang yang akan meninggal. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Lantas orang itu pun berceloteh sembari bernyanyi. Lalu orang-orang pun kembali membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ia pun kembali menyahut, saya tidak membutuhkannya. Maka dalam riwayat ini menceritakan kebiasaan orang itu adalah dengan bernyanyi. Nah, kenapa demikian kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata seorang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik, menolong orang, maka besar kemungkinan ia menutup hayatnya, hidupnya dengan kebaikan. Tetapi bila sebaliknya, jika hari-harinya diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan keburukan, maka besar kemungkinan dia akan menutup usianya dalam keburukan pula. Maka na'udzubillah, mari kita senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa, berburuk sangka kepada saudara kita, menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Maka hal itu kita tinggalkan untuk mendapatkan kematian husnul khotimah. Maka inilah sebab-sebab mengapa seorang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayat mereka. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.